Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari grup A ingin mempresentasikan tentang aplikasi Mateliu. Boleh dilanjut? Dan di sini ada nama tim dari grup A. Yang pertama ada Febrian Yohanda Putra, Renata Veronica, Rizky Adetama, Fahri Muhammad Hawari, Sasabila Sutendi, Tina Fareza, dan saya sendiri Rehan Nabil. Profil Telkom University. Di era globalisasi dan teknologi, zaman terus berkembang semakin cepat dan praktis. Oleh sebab itu, banyak universitas yang mengembangkan layanan informasi, tak terkecuali Telkom University. Universitas Telkom atau Telkom University adalah sebuah perguruan tinggi swasta yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Berdiri pada 14 Agustus 2023 dari penggabungan 4 perguruan tinggi Yayasan Pendidikan Telkom, yaitu Institut Telkom, Teknologi Institut Manajemen Telkom, Politik Telkom, dan Stisi Telkom. Telium merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang pertama meraih akreditasi unggul oleh BNPT, dengan beberapa kali menempati gelar perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia, serta merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Boleh dilanjut. Akreditasi dan ranking Telkom University. PTS terakreditasi unggul pertama di Indonesia oleh BNPT. PTS terbaik nomor 1 di Indonesia oleh Kemendikbud RI. Ranking 1 PTS terbaik versi Webometrics. Peringkat ke-101-1200 oleh QS World University. Peringkat 401 oleh Times Higher Education Asia University Ranking di tahun 2021. Profil Mateliu. Aplikasi Mateliu Mobile merupakan aplikasi yang khusus dibangun di lingkungan kampus Telkom University. Aplikasi ini memiliki konsep yang berfokus untuk mewadahi seluruh hasil karya dari sivitas akademi di lingkungan Telkom, baik dosen, pegawai, alumni, maupun orang tua. Telkom University memanfaatkan aplikasi Mateliu sebagai sarana pendukung kegiatan internal kampus, misalkan mengatur jadwal kuliah, registrasi, dan lainnya. Fitur aplikasi jadwal kuliah hari ini. Fitur ini memberikan akses bagi mahasiswa pemilik akun untuk mendapatkan pengetahuan apa saja mata kuliah yang sedang terjadwal pada hari tersebut. Waktu mata kuliah itu dilaksanakan kode ruangan tempat mata kuliah tersebut berlangsung dan juga kode dosen yang mengajar mata kuliah tersebut. Fitur aplikasi Mateliu. Fake Mateliu Mobile. Fitur ini dapat membantu para pengguna aplikasi untuk bisa menghubungi dan mengakses website Direktorat Pusat Teknologi Informasi ketika memiliki kendala atau pertanyaan seputar aplikasi Mateliu ini. Kisoft. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengakses Teliu Store yang merupakan Teliu Official Merchandise Store. Dengan fitur ini, pengguna bisa melihat apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh Teliu Store, serta melakukan pembelian akan produk yang ditawarkan. Itu fitur aplikasi Sirama registrasi. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengakses Sirama. Pengguna bisa mengakses seluruh fitur terdapat di website Sirama di aplikasi Mateliu ini dan melakukan seluruh aktivitas registrasi di aplikasi Mateliu. SMB Telkom University. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengakses website SMB Telkom University, seleksi mahasiswa baru Telkom University. Fitur ini dapat sangat membantu para mahasiswa baru yang sedang akan melakukan pendaftaran di Telkom University. Fitur aplikasi MyTukTuk. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengetahui segala informasi mengenai Teliukar atau Tuk yang dapat dimanfaatkan oleh Teliuzen untuk melakukan mobilisasi di sekitar lingkungan Telkom University, baik dalam hal mengenai rute pemberian serta jadwal operasional Tuk. Nilai mahasiswa, fitur ini membantu pengguna, khususnya seluruh mahasiswa Telkom University, untuk dapat mengetahui seluruh nilai yang diperolehnya, mulai dari semester 1 hingga semester akhir yang diampu.
dapat melihat jumlah SKS yang telah diselesaikannya, nilai IPK yang didapatkannya, dan jumlah tak yang dimilikinya. Lanjut. Selanjutnya. Slide selanjutnya. Oke, fitur aplikasi scan kode. Fitur ini membantu pengguna untuk melakukan scan QR yang terdapat di setiap gedung di Telkom University. Untuk melakukan check-in, selain itu, pengguna juga bisa melihat riwayat check-in yang telah dilakukan dengan menggunakan fitur scan kode ini. Presensi mahasiswa. Fitur ini membantu pengguna khusus para mahasiswa Telkom University untuk dapat melakukan scan QR yang telah diberikan oleh dosen, dapat mendata presensi mahasiswa di mata kuliah tersebut, melihat jadwal kuliah yang dimiliki selama 1 minggu, dan juga presensi mahasiswa tersebut di mata kuliah yang diampunya. Fitur aplikasi tambah APPS. Fitur ini membantu pengguna, khususnya para mahasiswa Telkom University, untuk menambahkan aplikasi pada tampilan sesuai dengan kebutuhannya. Survei. Fitur ini membantu pengguna, khususnya para mahasiswa Telkom University, untuk mengisi survei yang telah diberikan oleh pihak Telkom University. Fitur aplikasi berita terbaru. Fitur ini membantu pengguna, khususnya seluruh mahasiswa Telkom University, untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pihak Telkom University. Timeline. Fitur ini membantu pengguna, khususnya seluruh mahasiswa Telkom University, untuk bebas berbagi informasi. Fitur aplikasi pemberitahuan. Fitur ini membantu pengguna aplikasi Metelu untuk mendapatkan pemberitahuan, pesan, dan informasi yang didapatkan pada pengguna aplikasi. Akun mahasiswa. Fitur ini membantu pengguna aplikasi Metelu untuk melihat identitas pengguna, QR kode pengguna, maupun mengeluarkan data dari aplikasi. Rekrutmen analisis. Fitur yang perlu dikembangkan. Jadwal kuliah hari ini di aplikasi Metelu ini sebaiknya ditambahkan ada fitur sebagai alarm atau notifikasi untuk pengingat. Yang kedua, sirama registrasi. Fitur ini selalu ada bug atau error, sebaiknya bisa lebih ditingkatkan. Yang terakhir, yang ketiga, nilai mahasiswa. Fitur ini sangat membantu memudahkan melihat nilai secara cepat. Akan tetapi, ketika hari libur perkuliahan, fitur ini tidak bisa digunakan untuk melihat nilai mahasiswa. Sebaiknya ketika libur tetap bisa digunakan atau diakses. Rekrutmen analisis. Yang keempat, berita terbaru. Lambatnya berita update seputar Telkom University sebaiknya bisa lebih update lagi dari minggu ke minggu atau sebulan terakhir. Yang kelima, timeline tidak digunakan dengan seharusnya. Sebaiknya menggunakan teknologi AI untuk memfilter informasi yang kurang bermanfaat. Dan yang terakhir, keenam, pemberitahuan perlu ditambah fitur yang bisa memberitahukan informasi terupdate di status bar handphone. Gambaran umum aplikasi Metelu.
Gambaran umum aplikasi Metaliu, jadwal kuliah hari ini. Fitur ini memberikan akses bagi mahasiswa pemilik akun untuk dapat mengetahui apa saja mata kuliah yang sedang terjadwal pada hari tersebut. Waktu mata kuliah itu dilaksanakan, kode ruangan tempat mata kuliah tersebut berlangsung, dan juga kode dosen yang mengajar di mata kuliah tersebut. Fake Metaliu Mobile. Fitur ini dapat membantu para pengguna aplikasi untuk bisa menghubungi dan juga mengakses website Direktorat Pusat Teknologi Informasi ketika memiliki kendala atau pertanyaan seputar aplikasi Metaliu ini. Selanjutnya adalah Fake My Tell You Mobile. Fitur ini dapat membantu para pengguna aplikasi untuk bisa menghubungi dan juga mengakses website Direktorat Pusat Teknologi Informasi ketika memiliki kendala atau pertanyaan seputar aplikasi My Tell You ini. Yang selanjutnya adalah Gift Shop. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengakses Tell You Store yang merupakan Tell You Officially Merchandise Store. Dengan fitur ini, pengguna bisa melihat apa saja produk-produk yang ditawarkan oleh Tell You Store serta melakukan pembelian akan produk yang ditawarkan. Next. Selanjutnya adalah Sirama registrasi. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengakses Sirama, yaitu sistem registrasi akademik mahasiswa Telkom University. Pengguna bisa mengakses seluruh fitur yang terdapat di website Sirama di aplikasi MyTelU ini dan melakukan aktivitas registrasi di aplikasi MyTelU. Yang selanjutnya adalah SMB Telkom University. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengakses website SMB Telkom University, yaitu seleksi mahasiswa baru Telkom University. Fitur ini dapat sangat membantu bagi para mahasiswa baru yang sedang atau akan melakukan pendaftaran di Telkom University. Next. My Tuk-Tuk. Fitur ini membantu pengguna untuk dapat mengetahui segala informasi mengenai Tell You Car atau disingkat dengan TUC, yang dapat dimanfaatkan oleh Telutizen untuk melakukan mobilisasi di sekitar lingkungan Telkom University, baik dalam hal mengenai rute pemberhentian serta jadwal operasional TUC. Yang selanjutnya adalah nilai mahasiswa. Fitur ini membantu pengguna, khususnya seluruh mahasiswa Telkom University, untuk dapat mengetahui seluruh nilai yang diperolehnya, mulai dari semester 1 hingga semester akhir yang diampu. Nah, fitur ini juga dapat melihat jumlah SKS yang telah diselesaikan, nilai IPK yang telah didapatkan, dan juga jumlah TAK yang dimilikinya. Oke, next. Scan QR Code. Fitur ini membantu pengguna untuk melakukan scan QR yang terdapat di setiap gedung di Telkom University untuk dapat melakukan check-in. Selain itu, pengguna juga bisa melihat riwayat check-in yang telah dilakukannya dengan menggunakan fitur scan QR Code ini. Yang selanjutnya adalah presensi mahasiswa. Fitur ini membantu pengguna, khususnya para mahasiswa Telkom University, untuk dapat melakukan scan QR yang telah diberikan oleh dosen untuk dapat mendata presensi mahasiswa di mata kuliah tersebut, melihat jadwal kuliah yang dimiliki selama 1 minggu, dan juga presensi mahasiswa tersebut di mata kuliah yang diampu. Yang selanjutnya adalah tambah apps. Fitur ini membantu pengguna, khususnya para mahasiswa Telkom University, untuk menambahkan aplikasi yang dibutuhkan pada tampilan sesuai dengan kebutuhannya. Yang selanjutnya adalah survei. Fitur ini membantu pengguna, khususnya para mahasiswa Telkom University, untuk mengisi survei yang telah diberikan oleh pihak Telkom University. Next. Berita terbaru, fitur ini membantu pengguna, khususnya seluruh mahasiswa Telkom University, untuk mengetahui informasi yang diberikan oleh pihak Telkom University. Dan juga timeline merupakan fitur yang membantu pengguna, khususnya seluruh mahasiswa Telkom University, untuk bebas berbagi informasi. Next. Pemberitahuan. Pada fitur ini membantu pengguna aplikasi MyTelU untuk mendapatkan pemberitahuan, pesan, dan informasi yang didapatkan pada penggunaan aplikasi.
Akun mahasiswa, fitur ini membantu pengguna aplikasi MyTelU untuk melihat identitas pengguna, QR code pengguna, maupun mengeluarkan data diri dari aplikasi. MyTelU. Di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi bergerak sangat cepat dengan fitur yang memudahkan para pengguna. Dengan adanya perkembangan teknologi yang serba praktis, maka pihak universitas berpikir untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan iptek agar bisa tetap unggul dalam segala bidang. Telkom University memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendukung kegiatan internal kampus, misalnya mengatur jadwal kuliah, registrasi, dan lainnya. Salah satu kampus yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam kegiatan akademik adalah Universitas Telkom. Universitas Telkom sendiri sudah menerapkan teknologi informasi hampir di semua kegiatan akademik. Ya, selanjutnya di sini ada aplikasi pada MyTelU. Di MyTelU ini selain ada aplikasi khusus fakultas kita sendiri atau fakultas kita sendiri yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada presensi mahasiswa, nilai mahasiswa, dan lainnya. Di MyTelU juga bisa menambahkan aplikasi dari fakultas lain di Telkom University. Fitur yang kami angkat pada makalah ini yaitu kami fokuskan notifikasi alarm pada aplikasi MyTelU. Fitur ini berfungsi sebagai pengingat tugas, ruangan, dan jadwal mata kuliah bagi setiap sivitas Telkom University. Kami juga ingin mengembangkan fitur notifikasi ini dengan menggunakan pop-up alarm yang cara kerjanya sendiri yaitu dengan cara pop-up notifikasi dengan ringtone pembaca jadwal perkuliahan hari ini, deadline tugas, dan ruangan kelas. Dan tampilan cara kerjanya yaitu ketika alarm berbunyi, jika ingin mematikannya yaitu dengan cara swipe ke atas atau jika ingin mengulangnya kembali 5-15 menit swipe ke bawah. Next. Selanjutnya ada kendala umum yang terjadi pada fitur. Sejauh ini aplikasi MyTelU belum dilengkapi oleh fitur notifikasi alarm. Jika aplikasi tidak memiliki fitur notifikasi, pengguna mungkin akan lebih kesulitan dalam menghadapi perubahan atau peristiwa apapun itu, seperti pesan baru, pembaruan fitur, dan lain-lain, tanpa pemberitahuan. Pengguna mungkin perlu secara manual memeriksa aplikasi secara teratur untuk memastikan mereka tidak melewatkan informasi atau tugas penting yang terkait dengan aplikasi. Selanjutnya di sini ada manfaat. Yang pertama ada mengingatkan pengguna tentang kegiatan atau tugas tertentu yang harus dilakukan pada waktu tertentu sehingga dapat membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi pengguna. Yang kedua ada membantu menghindari keterlambatan atau ketidakhadiran pada kegiatan atau tugas. Karena notifikasi alarm akan mengingatkan pengguna pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga ada memperbaiki pengalaman pengguna dengan memberikan pemberitahuan yang tepat waktu sehingga pengguna merasa akan lebih tahu dari sebelumnya. Yang keempat ada terhubung dan terinformasi dengan baik. Yang kelima ada meningkatkan retensi pengguna dengan mempertahankan minat pengguna pada aplikasi dan memperkuat hubungan antara pengguna dan aplikasi. Yang keenam ada meningkatkan kedisiplinan dan kebiasaan yang baik karena notifikasi alarm secara teratur mengingatkan pengguna tentang kegiatan atau tugas yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Next. Strategi dan teknik pengumpulan data. Nah, untuk strategi yang akan dikembangkan pada fitur aplikasi MyTelU ini, kami melakukan analisis terlebih dahulu, dan analisis ini kami gunakan strategi problem analysis. Problem analysis ini merupakan teknik yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dengan kebutuhan yang ada bagi pengguna, menganalisis masalah tersebut, dan mengembangkan solusi untuk mengatasinya. Tujuannya dari problem analisis ini adalah untuk mengetahui kebutuhan dan memecahkan masalah yang ada dengan mengembangkan fitur apa yang diinginkan oleh pengguna. Dan tentunya untuk memastikan bahwa fitur yang akan dikembangkan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Next. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data dan informasi. Dalam penelitian ini, kami melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan survei dan teknik wawancara. Kami memilih kedua teknik ini karena kami ingin memperoleh informasi yang akurat dan mendalam terhadap topik yang kami teliti, yaitu aplikasi MyTelU.
Selanjutnya ada analisis persyaratan atau requirement analysis. Non-functional requirement adalah analisa yang dilakukan untuk menentukan spesifikasi akan kebutuhan dari suatu sistem. Operational requirement-nya, sistem pada aplikasi MyTelU akan dapat digunakan di smartphone yang beroperasi dengan sistem Android maupun iOS. Yang kedua, ada sistem pada aplikasi MyTelU harus dapat terhubung ke koneksi internet untuk menggunakan seluruh fitur yang dimilikinya. Yang ketiga, ada sistem pada aplikasi MyTelU harus dapat mengakses database Telkom University dan dapat melakukan sinkronisasi secara otomatis setiap harinya. Selanjutnya ada performance requirement. Yang pertama, ada sistem akan menyimpan data pengguna aplikasi yang berasal dari database Telkom University. Dan juga sistem akan memberikan pengingat atau reminder baik berupa alarm atau notifikasi bar atau surat virtual assistant jika jadwal kuliah pengguna aplikasi akan segera berlangsung. Selanjutnya ada security requirement. Yang pertama, ada hanya sivitas akademik Telkom mulai dari mahasiswa, dosen, pegawai, orang tua mahasiswa, alumni, dan seluruh sivitas kampus lainnya yang dapat mengakses. Yang kedua, ada setiap sivitas akademik Telkom hanya dapat melihat jadwal perkuliahan nilai presensi sesuai dengan akun pengguna yang digunakan di aplikasi tersebut. Nah, yang terakhir ada cultural and political requirement. Tidak ada persyaratan budaya dan politik khusus yang diantisipasi. Terima kasih. Selanjutnya ada functional requirement. Functional requirement adalah penjelasan tentang jenis kebutuhan yang berisi mengenai proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional juga berisikan tentang informasi-informasi apa saja yang harus ada dan dihasilkan oleh sistem. Functional requirement dari perencanaan aplikasi MyTelU yang perlu ditambahkan dan dikembangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada manage feature addition. 1. Sistem pada aplikasi MyTelU akan membuat fitur reminder notification yang akan menjadi fitur terbaru di notification alarm. Yang kedua, sistem pada aplikasi MyTelU akan mengubah fitur yang lama di sistem dan memperbarui dengan fitur notifikasi alarm yaitu pop-up alarm. Yang ketiga adalah sistem pada aplikasi MyTelU dapat dibatalkan dengan cara kerjanya yaitu ketika alarm berbunyi. Jika kita ingin mematikannya, yaitu dengan cara swipe ke atas, dan jika ingin mengulang kembali 5-15 menit, swipe ke bawah. Selanjutnya ada product schedule. Yang pertama, sistem pada aplikasi MyTelU akan memeriksa jadwal perkuliahan hari ini, deadline tugas, dan ruangan kelas yang akan dihubungkan dengan fitur notifikasi alarm. Yang kedua, ada sistem pada aplikasi MyTelU akan mencetak jadwal perkuliahan hari ini, deadline tugas, dan ruangan kelas. Selanjutnya ada access feature. Pada aplikasi MyTelU terdapat fitur notifikasi khususnya reminder notifikasi. Fitur ini cukup penting dan bermanfaat selayaknya aplikasi pada umumnya. Selanjutnya ada potensi pengembangan fitur aplikasi. Potensi pengembangan fitur pop-up notifikasi alarm. Yang pertama ada potensi yang dapat dikembangkan yaitu fitur pop-up notifikasi alarm di MyTelU untuk mengingat mahasiswa mengenai jadwal kuliah dan kelas pada hari tersebut. Yang kedua, ada fitur ini bisa diatur waktu untuk daring 4 jam, 2 jam, sejam, 30 menit, dan 15 menit sebelum masuk kelas. Diatur ada daring default, dari handphone, dan EA Force. Lalu untuk atur pengingat ulang bisa untuk 5 menit sekali, untuk 3 kali pengulangan, dan ada 3 mode gitar yang bisa diaktifkan dan tidak diaktifkan. Manfaat
manfaat yang didapat jika dikembangkan. Yang pertama, mengingat pengguna tentang kegiatan atau tugas tersebut tertentu yang harus dilakukan pada waktu tertentu, sehingga membuat peningkatan produktivitas dan efisiensi pengguna. Yang kedua, membantu menghindari keterlambatan atau ketidakhadiran pada kegiatan atau tugas, karena notifikasi alarm akan mengingatkan pengguna pada waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada internal faktor dan eksternal faktor. Sini ada internal faktor, tim pengembang. Yang pertama, tim pengembang. Tim pengembang aplikasi MyTelU harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang cukup dalam pengembangan aplikasi berbasis mobile dan teknologi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, keamanan data. Yang keempat, uji coba dan evaluasi. Selanjutnya ada eksternal faktor. Yang pertama, ada kebutuhan pengguna. Fitur notifikasi alarm harus dibuat dengan pertimbangan kebutuhan pengguna. Yang kedua, ada fitur aplikasi notifikasi alarm memang harus mempertimbangkan seberapa sering MyTelU digunakan. Yang ketiga, regulasi dan aturan hukum. Pengembangan fitur notifikasi alarm harus mematuhi regulasi dan aturan hukum yang berlaku. Yang terakhir, teknologi. Pengembangan teknologi telah memainkan peran penting dalam pengembangan fitur notifikasi alarm. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan fitur notifikasi ini memiliki keunggulan atau kekuatan dan darahnya. Pertama, mengingatkan pengguna tentang kegiatan atau tugas tertentu yang harus dilakukan pada waktu tertentu. Yang kedua, membantu menghindari keterlambatan atau ketidakhadiran pada kegiatan atau tugas. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dan kebiasaan yang baik pada kegiatan atau tugas. Next. Selanjutnya mengenai peluang dan ancaman. Next slide. Untuk peluangnya itu memudahkan pengguna serta memastikan pengguna terus terhubung dan terinformasi dengan baik serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi aplikasi. Yang kedua, kelemahannya yaitu belum dilengkapi oleh fitur pop-up alarm. Dengan tidak adanya fitur ini tentu akan memperlambat mahasiswa memperoleh informasi. Next slide. Solusi yang ditawarkan, analisis SWOT. Boleh next slide. Yang pertama itu ada kekuatannya. Mahasiswa berpotensi buat telat kelas sudah lebih berkurang dengan adanya fitur notifikasi pop-up. Dengan itu akan meminimalisir keterlambatan. Untuk kelemahannya, memerlukan izin-izin untuk menggunakan notifikasi pop-up. Aplikasi harus memiliki izin. Beberapa pengguna mungkin tidak nyaman memberikan izin tersebut. Boleh next slide. Yang peluangnya yang pertama itu memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa untuk melakukan aktivitas di wilayah kampus. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Adanya fitur pop-up notifikasi akan membantu mahasiswa untuk selalu masuk kelas dengan tepat waktu dan meminimalisir keterlambatan. Next slide. Ancaman, ketergantungan pengguna. Notifikasi yang terus-menerus dapat membuat pengguna bergantung pada aplikasi. Yang kedua, alarm bawaan dari gadget bisa menjadi ancaman dari fitur ini menjadi kalah saing. Next slide. Identifikasi proses bisnis. Boleh, lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai visualisasi use case diagram. Terdapat dua sudut pandang, yaitu mahasiswa dan dosen, namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Yang pertama, mengakses Alvin, kemudian terdapat dua pilihan, yaitu on dan off. Jika memilih on, maka terdapat 4 jenis pengaturan, yaitu mengatur waktu dering, mengatur nada dering, pengingat ulang, serta mode getar. Jika sudah menyesuaikan kustomisasi, user bisa menyetujui atau membatalkan pengaturan. Next slide. Untuk use case diagram, manajemen bertugas untuk melakukan maintenance, update apps, bug fixing, dan mengelola database. Oke, boleh next slide.
Lalu selanjutnya berikut adalah use case skenario dari fitur yang sedang kami kembangkan, yaitu Alpin alarm pintar. Skenario-nya ini dari aktor dan juga reaksi sistem. Salah satu contohnya ketika aktor menggunakan fitur Alpin, sistem akan menampilkan pop-up pengaktifan fitur beserta dengan setting-setting fitur Alpin. Selanjutnya. Lalu berikut adalah activity diagram jika user menggunakan Alpin ini, dan berikut adalah activity dari user dan juga dari manajemen pada aplikasi MyTelU, yang dimana salah satu contohnya ketika user mengaktifkan fitur, manajemen akan menampilkan settingan fitur pada Alpin ini. Selanjutnya. Berikut adalah class diagram, kami membaginya menjadi 5, ada user, manajemen Telkom University yang akan memegang database user MyTelU, ada Alpin System, ada MyTelU System, dan juga sistem perangkat yang akan membuat sistem dari Alpin ini berbunyi atau aktif di aplikasi dan di handphone dari masing-masing user. Selanjutnya. Berikut adalah sequence diagramnya. Kami membuat sequence diagram dari user, yaitu aktivitasnya ada fitur Alpin System, tampilan pengaktifan, tampilan setting fitur, dan juga tampilan fitur yang dipilih. Berikut adalah sequence diagram dari fitur alarm pintar ini. Selanjutnya. Dan berikut adalah usulan user interface kami atau UI dari Alpin ini. Yang pertama berikut ada tampilan home dari MyTelU, lalu berikut ada apps jika alarm pintar atau Alpin diwujudkan, lalu berikut jika Alpin dipencet akan ada pilihan ya atau tidak, dan selanjutnya akan ada settingnya, ada 4, ada nada dering, waktu dering, pengingat ulang, dan mode getar. Selanjutnya. Dan berikutnya ketika user memencet nada dering, ada AI voice dan juga alarm voice. AI voice ini akan seperti suara AI yang akan membacakan apa saja informasi-informasi yang muncul, baik itu waktu kuliah, mata kuliah, dosen, dan juga kode kelas yang akan diambil. Untuk alarmnya, jika dipencet akan seperti ini, akan muncul nada dering alarm yang default pada HP masing-masing para pengguna. Lalu selanjutnya jika pengguna menggunakan waktu dering akan ada 15, 30, 1 jam, 2 jam, dan juga 4 jam. Jika pengguna ingin menggunakan pengingat ulang bisa diiyakan atau ditidakkan. Selanjutnya. Dan berikutnya ini pilihan dari pengingat ulang ada 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, dan 1 jam. Ini akan terus berulang hingga pengguna mematikan alarm tersebut. Dan terakhir, settingan yang terakhir adalah mode getar yang dimana para pengguna bisa mengaktifkan ketika alarm ini berbunyi ingin bergetar atau tidak. Dan jika alarm ini sudah diaktifkan oleh pengguna, tampilannya akan seperti ini, akan menampilkan hari, jam, dan juga jadwal-jadwal apa yang diampu oleh pengguna tersebut, baik itu 2 mata kuliah ataupun 3 mata kuliah. Berikut ada nama mata kuliah, tempatnya, waktunya, dan juga dosennya. Di sini pengguna bisa mengulanginya 5 menit atau 10 menit sesuai dengan pengaturan yang telah dipilih, atau juga bisa membatalkan sehingga alarm ini tidak akan berbunyi lagi. Selanjutnya. Maka kesimpulan dari aktivitas yang kami lakukan ini, berdasarkan analisis yang sudah kami lakukan terhadap aplikasi MyTelU, kami mendapatkan beberapa kekurangan pada aplikasi tersebut. Kemudian dari beberapa kekurangan yang dimiliki, kami melakukan fokus pada pengembangan fitur berupa reminder notification atau disebut Alpin, alarm pintar, merupakan sebuah fitur yang memudahkan mahasiswa ataupun dosen untuk memberikan pengingat akan jadwal kuliah, kode ruang, kelas, serta kode dosen. Selanjutnya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.